Kaitan mengenai tadi Mbak, tadi sudah disampaikan bisa oleh Pak Gabriel juga, dan saya juga sampaikan bahwa kenaikan 5 juta itu bukan kemudian mempersulit dan memberatkan bagi yang bersangkutan ketika ingin melepaskan. Karena ketika dia ingin pergi ke luar negeri, umumnya yang kita temukan adalah orang-orang yang memang sudah mapan dan ekonomi menengah untuk dia mengembangkan karir, mengembangkan apa profesinya, atau mungkin ada tawaran pekerjaan yang lebih layak di tempat di luar gitu. Kita lanjutkan dialog, pemirsa. Saya masih bersama Widodo, Dirjen Administrasi Hukum Umum atau AHU Kementerian Hukum, dan Profesor Gabriel Lele, Gubes Tata Kelola Kebijakan Publik UGM. Prof, saya ke Anda, tadi terpotong sebelum azan. Jadi apakah pemerintah dalam hal ini harus menjelaskan dasar hitung-hitungan tarif yang baru ini, Prof? Ya, sebenarnya ada hal yang lebih urgent ya dari sekedar menghitung tarif. Bagi saya, menghitung misalnya kenaikan dari 500 menjadi 3,5 juta, kemudian 1 juta menjadi 5 juta, dengan katakanlah profil tadi ya, Pak Dirjen sampaikan 100 sekian orang, 200 lah, itu kan kenaikannya juga tidak seberapa. Ya. Saya justru concernnya bagaimana kita memfasilitasi anak-anak bangsa agar dia betah berada di dalam negeri, dan sebisa mungkin anak-anak bangsa yang potensial dikelola sedemikian agar potensinya itu bisa disalurkan di dalam negeri. Kita masih banyaklah PR bangsa ini ya untuk membenahi SDM-nya. Kita berada di suatu era yang persaingannya sangat ketat, dan tidak bisa tidak yang namanya kualitas SDM itu sangat penting. Nah, kalau kita boleh lihat profil di luar yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen ya, mereka yang karena alasan keluarga, hubungan perkawinan harus mengajukan pelepasan kewarganegaraan, saya kira itu sangat manusiawi. Tetapi di luar itu kita perlu meneliti ya profil mereka yang di luar kategori itu mengajukan pelepasan kewarganegaraan ini siapa sebenarnya, argumennya apa. Saya memang tidak punya data yang sistematis, tetapi punya beberapa anekdot ya, di mana mereka yang mengajukan pelepasan kewarganegaraan itu adalah justru tenaga-tenaga yang keahliannya itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan ketika ditanya kenapa pindah misalnya, mereka mengatakan ya tentu tidak ke Pak Dirjen dan yang melakukan clearance ya. Tetapi dalam obrolan itu ya mereka mengatakan setelah selesai prosesnya ya keahlian mereka tidak dihargai di Indonesia. Jadi ini soal membangun ekosistem untuk memastikan anak-anak bangsa bisa berkontribusi secara maksimal di Indonesia. Dan hari-hari ini kita melihat di satu sisi pemerintah sedang berusaha untuk menumbuhkan nasionalisme, tapi pada saat yang bersamaan beberapa kebijakan justru kontraproduktif terhadap itu. Nah, ini tentu saja di luar kewenangan Kementerian Hukum. Ya, Kementerian Hukum itu saya membayangkan berada di ujung akhir yang akan nantinya kalau terpaksa dilepas atau kalau kemudian harus menerima, yuk administrasinya bagaimana? Ya, konsekuensi secara fiskalnya, penerimaan bukan pajaknya itu bagaimana? Tetapi di luar itu ada sejumlah kementerian lain yang harus ditopang dengan kebijakan yang kuat untuk menahan yang potensial dari dalam untuk keluar, dan kalau bisa menarik dari luar yang juga potensial untuk berkarya di Indonesia. Nah, ini yang saya bayangkan sebagai kebijakan kewarganegaraan yang lebih komprehensif. Cuman kan kebijakan ini, peraturan pemerintah ini tidak dikerangkai dalam konteks kebijakan kewarganegaraan yang lebih besar ya. Ini lebih dimaknai sebagai pelaksanaan terkait ketentuan penerimaan negara bukan pajak. Sehingga memang kesannya sangat parsial. Prof, apakah Anda melihat kenaikan tarif yang baru ini justru memperburuk brain drain saat ini? Memperburuk mungkin tidak, tetapi menahan itu tidak akan cukup efektif. Bayangkan kalau teman-teman saya yang berkarir di luar negeri misalnya sebagai seorang profesor, minimal take home pay mereka dalam sebulan itu sekitar 60 juta ya. Kalau 60 juta dengan hanya membayar satu kali ya Pak Dirjen 5 juta, itu a piece of cake lah ya. Sangat tidak efektif untuk membuat mereka berpikir dua kali mengajukan pelepasan kewarganegaraan. Beda misalnya kalau Pak Dirjen dan teman-teman yang membahas ini mengatakan misalnya untuk orang dengan profil tertentu, dengan kompetensi tertentu, ya, ketika mengajukan pelepasan kewarganegaraan, biayanya menjadi misalnya ya 1 miliar. Ya, itu mungkin orang akan mikir.
ya, apalagi kalau lebih dari itu. Tapi kalau 5 juta, Pak Dirjen, saya pun kalau diajukan diberi kesempatan untuk pindah ke warga negaraan, mungkin dengan iming-iming yang jauh lebih eh, nyaman dibandingkan dengan apa yang dialami di Indonesia, saya kira saya akan melakukan itu. Jadi, oke, nasionalisme ya, tetapi mari kita berbicara secara lebih substantif. Bagaimana memastikan nasionalisme itu tidak perlu dikejar-kejar, tetapi dengan sendiri tumbuh dari dalam diri. Dan yang paling dalam itu berbicara tentang bahwa anak bangsa merasa dirinya diperlukan, merasa dirinya dihargai. Saran Anda, Prof. Gabriel, pemerintah harus fokus ke insentif jenis apa agar talenta terbaik bangsa tetap tinggal di Indonesia dan tidak melepas kewarganegaraannya? Ya, ini harus bergeser dari Kementerian Hukum misalnya pengelolaan isu ini dari Kementerian Hukum ke kementerian terkait lainnya. Minimal misalnya kan kita punya Kemenko apa itu yang berbicara tentang pembangunan manusia. Nah, di situ sebenarnya harus digodok bagaimana menciptakan ekosistem. Lagi-lagi saya berbicara secara khusus anak-anak bangsa yang sangat potensial, ilmunya langka, sangat dibutuhkan, tetapi pada titik tertentu mereka memilih untuk hengkang dari Indonesia. Nah, ini yang harus diberi perhatian secara khusus. Oke, Presiden sudah memanggil ya beberapa anak bangsa yang potensial untuk berkarir di Indonesia. Kita lihat ada misalnya Wakil Menteri Pendidikan, itu bagus. Tapi that's not enough ya. Ya. Ini tidak boleh insidental ya, sehingga nanti kesannya malah diskriminatif. Orang tertentu yang dekat dengan kekuasaan dipanggil. Tetapi ini harus sesuatu yang terlembaga. Mekanisme institusionalnya harus dibuat, dideklar bahwa jika Anda punya keahlian tertentu dan itu selaras dengan arah pembangunan bangsa, yuk balik ke sini dan negara akan memfasilitasi apapun yang Anda butuhkan untuk bagi Anda untuk bisa menerapkan apa yang menjadi keahlian Anda. Nah, ini harus bergeser nih ya dari lagi-lagi dari Kementerian Hukum, ini tidak cukup di Kementerian Hukum, harus ke kementerian lain yang terkait. Baik. Pak Dirjen, bagaimana menjawab kritik saat ini yang menyebut bahwa negara terkesan mencari pemasukan dari warga yang sedang mengambil keputusan hidup yang sangat serius begitu untuk melepas warga negaranya. Selain itu juga timing yang sekarang dipilih, tadi Anda sudah menjelaskan bahwa penerapan tarif ini karena sejak 2015 belum ada penyesuaian dan karena ada perubahan nomenklatur Kementerian Hukum yang menjadi 3. Selain jawaban itu, bagaimana menjawab kritik warga bahwa Kementerian Hukum dinilai tidak sensitif saat ini? Ya, terima kasih, Mbak. Pertama, tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Gabriel ya cukup bernas dan cukup inovatif, dan itulah yang kemudian kami tuangkan, Prof, di dalam rancangan undang-undang penyempurnaan tentang kewarganegaraan. Jadi bagaimana mereka-mereka yang memiliki potensi bukan hanya menyangkut olahraga saja, tetapi juga mereka bisa untuk turut serta mengembangkan dan membangun nama baik bangsa di bidang iptek atau di bidang kesehatan, di bidang olahraga, dan kemudian bidang seni dan lain sebagainya yang benar-benar mungkin negara membutuhkan itu untuk ya kita dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, yang kedua berkaitan mengenai tadi tadi sudah disampaikan bisa oleh Pak Gabriel juga, dan saya juga sampaikan bahwa kenaikan 5 juta itu bukan kemudian mempersulit dan memberatkan bagi yang bersangkutan ketika ingin melepaskan. Karena ketika dia ingin pergi ke luar negeri, umumnya yang kita temukan adalah orang-orang yang memang sudah mapan dan ekonomi menengah untuk dia mengembangkan karir, mengembangkan profesinya, atau mungkin ada tawaran pekerjaan yang lebih layak di tempat di luar gitu. Demikian, Mbak. Baik. Apakah ada skema keringanan, pengecualian, atau subsidi, Pak, bagi pemohon yang mungkin tidak mampu? Ya, memang di dalam PP PNBP ini dimungkinkan dalam keadaan tertentu Menteri Hukum dapat menetapkan kebijakan atau pemberlakuan non rupiah terhadap berbagai tarif yang telah ditetapkan. Bukan hanya di bidang kewarganegaraan, tapi bidang-bidang yang lainnya. Sebagai contoh misalkan di dalam bidang layanan badan usaha, khususnya bagi perseroan yang wajib menyampaikan laporan tahunnya, itu sebenarnya dikenakan tarif kurang lebih 1 juta rupiah per satu kali transaksi pelaporan.
Tapi karena sejak sebelum PP ini berlaku itu dikenakan tarif Rp0, maka sekarang demi kepastian hukum dan demi keadilan bagi para pihak untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, ya good corporate governance, tetap pemerintah mengambil sikap sampai dengan akhir tahun ini kita berlakukan Rp0 gitu. Baru nanti di tahun baru 2027 akan berlaku tarif terkait dengan laporan itu. Baik, Gitu. Jadi itu termasuk merupakan jika salah satu. kemudian nanti publik menilai kebijakan ini tidak sensitif, apakah kemudian juga nanti Kementerian Hukum siap meninjau ulang tarifnya? Ya, tentu sekali lagi pelaksanaan terhadap peraturan pemerintah ini memperhatikan berbagai masukan yang ada. Ya, di antaranya juga para pengguna jasanya kan gitu. Karena tidak semua orang menggunakan dan menginginkan pemanfaatan jasa tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Nah, karena itulah PP ini sudah memberikan ruang yang normalnya membayar sekian sekian sekian. Tapi dalam keadaan tertentu seperti tadi masalah kewarganegaraan, naturalisasi atas kepentingan nasional, ya dibikin tarif Rp0, tadinya dikenakan 2,5 juta. Terus kemudian di layanan-layanan lain juga diberikan Rp0. Jadi itu bisa menjadi bahan evaluasi dan ditetapkan dengan peraturan Menteri Hukum yang tentu menjadi kewenangan dari tupoksi dari Kementerian Hukum sendiri. Tapi Baik, yang menarik tadi akan disampaikan oleh Prof. Gabriel tadi bahwa kita sepakat untuk para SDM kita yang memiliki potensi talenta yang luar biasa di luar sudah studi dia cukup baik gitu ya. Memang terkadang mereka menanyakan kalau kami kembali ke kita seperti apa. Nah ini yang tentu kita sedang bangun ekosistemnya, tentu tidak di ranahnya Kementerian Hukum, tapi kita tetap mengatur bagaimana mekanisme mereka menjadi tetap di kita sambil dia mengembangkan tentu buka lapangan kerja yang lebih lebih kompetitif sehingga mereka meyakinkan bahwa saya bekerja di kita pun selain dari bagian nasionalisme dan pengabdian tentu bagi mereka benefitnya, salary-nya dan segala macam juga tentu menjadi bahan pertimbangan. baik. Prof. Gabriel, dari perspektif good governance, apakah Anda melihat kebijakan ini sudah proporsional dan sudah akuntabel? Kalau kita mau berbicara dari sisi misalnya proporsional atau akuntabel, dari sisi proporsionalitas misalnya Pak Dirjen, ya ini kebijakannya sudah dikeluarkan, akan segera berjalan. Masih ada tidak ruang misalnya membuat klasifikasi bagi warga negara yang ingin mengajukan pelepasan statusnya karena alasan keluarga, perkawinan, kemanusiaan, bolehlah ya berlaku tarif yang ada di dalam PP terbaru ini. Tetapi bagi mereka yang ingin melepas kewarganegaraannya karena alasan profesional, nah itu yang saya sebut tadi. Harusnya tanda petik at any cost itu harus dihadang, dibuat syarat yang sedemikian, tidak saja ya layaknya dalam perdagangan ada hambatan tarif, ada hambatan non tarif yang kira-kira membuat ya mereka tidak ada jalan lain kecuali bertahan di Indonesia. Tetapi itu tentu saja tidak cukup. Ketika kita menahan orang untuk keluar, ini harus disertai dengan pengembangan ekosistem tadi, di mana mereka benar-benar bisa menerapkan apa yang menjadi keahliannya di dalam negeri. Nah, soal akuntabilitas ini tentu saja saya berprasangka baik ya bahwa Kementerian Hukum punya mekanisme, punya sistem untuk memastikan bahwa yang namanya PNBP itu kan tetap masuk ke kas negara. Saya justru melihat ini, Mbak, sebagai sebuah upaya yang tidak bisa dilepaskan dari langkah-langkah yang 1-2 minggu ini kita saksikan bersama ya. Kebijakan yang tanda petik agak sulit untuk dicerna oleh publik, tetapi dilakukan oleh, mohon maaf, Presiden kita. Misalnya pelibatan TNI Polri untuk pemungutan pajak. Ya, saya melihat ini satu simptom dari langkah panik untuk untuk menutup celah fiskal ketika belanjanya sudah terlanjur jor-joran, sementara penerimaannya macet. Maka sangat dimengerti Kementerian Hukum termasuk Pak Dirjen itu dipaksa dengan key performance indicator tertentu, diantaranya adalah meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Nah, gimana apa langkah yang harus dilakukan? Tentu saja yang paling gampang adalah penyesuaian tarif. Jadi ini mari kita baca secara lebih luas karena konsekuensinya kalau kita membuat sebuah aturan tentu saja tidak diskriminatif ya. Ini berlaku untuk semua dan Baik, ideal memang dikaji dari semua sisi. baik.